buku itu disebut akan muncul di PBB. Munculkah? Masalah ijazah Jokowi itu tidak pernah disinggung sedikit pun. Di istana? Di istana. Di doorstop? Di doorstop pun tidak ada singgungan sama sekali. Kalau ngancem sih nggak ada lah. Ngancem nggak ada. Sampai tayangan jadi pun hujatan aja ya? Hujatan aja dan panggilan polisi. Wow. Hah? Iya, katanya ada yang bilang akhir Oktober ini akan ada kepastian hukum. TSK? Saya nggak ngomong, tapi ada kepastian hukum. Karena kan itu ditagih kan sama Betul. pihaknya yang berpihak, yang pro ke Jokowi. Temuan kau terakhir kali, sampai kau masuk ke dalam itu, ada yang relate dengan konferensi pers terakhirnya Polda Metro waktu itu, atau ada yang baru, atau malah ada yang kok gini? Nah. Ada yang relate, ada yang baru, ada yang kok gini. Kan CCTV ada 5 nih. Kalau yang lain ada nggak? Ada, Mas. Gua putar lah 4 angle. Dalam arti kalau memang ada orang yang masuk ataupun keluar, harapannya kan terlihat di titik CCTV yang lain. Diputarlah. Itu gue liputan sampai jam 11 malam tuh. Diputarlah. Nggak ada. Tanya langsung ke petugas sana, Pak, pernah nggak ada kejadian orang tiba-tiba masuk, nyelundup masuk, atau apa kek gitu, masuk ke dalam area sana, terus tidak ketahuan. Baru ketahuannya setelah itu. Dari orang sana bilangnya, baru yang ini, Mas. Bentar, tunggu. Nggak, Cel. Aku tanya bentar dulu. Ini baik-baik aku tanya nih, Cel. Kita hadirkan. Hadirkan gigi kau. Nggak, aku nanya dulu nih. Kau nggak ada jelaskan ke aku di awal. Kalau barang tiba-tiba, apa? Kotor nih ada ini. Banyak gaya kau. Nggak, kenapa jadi dua lelaki, dua kaum Adam? Kau nggak ada ngomong ke aku di awal ya? Hebat Kenapa? kan aku bisa mengumpulkan kalian di sini. Nggak, diam kau. Kau bohong sama aku di awal. Kau nggak ada jelaskan ya? Maksudnya apa nih? Terus. Gini. Wih, kau nggak ada bantu aku timpalin kayak apa kek? Gini. Nggak, jelaskan dulu. Episode spesial hari ini loh, ada kalian berdua di sini. Dalam rangka apa kami? Spesialnya letaknya di mana? Dalam rangka gimana ya jelasnya? Biar adem. Nggak terasa bang. Cuma satu ya? Kalau tak situ. Ini kan kita mau bahas 1 tahun pemerintahan. Berat tangan aku, tunggu dulu. Kalau kau yang menjelaskan sendiri, panjang nanti mulutmu berbusa kan? Aku bantulah menghadirkan Dipo. Weh, kau Padahal yang datang dia ya? Enggak gini. Enggak, tunggu dulu. Gimana sih? Enggak, tunggu dulu. Kau sandingkan aku dengan Raja Investigasi Kompas TV. Iya, repot. justru itu asiknya. Lu nggak mau tahu. Ampun tuanku. Nah, kan Ampun, nggak tuanku. tahu cerita-cerita Jadi ini sungkeman ya? Kan beda. Apanya? Kau di istana, dia investigasi. Nah, ada 2 POV yang berbeda. Ih, keren banget. Elit, lapangan, keras, respect, brother. Udah. Enggak, MBTI aku udah berubah jadi apa? TRTKN. Apa itu? Tertekan, tau kau? Kau tertekan? Iya. Sama-sama tertekan Nah, kalian ya rupanya. berubah MBTI aku dari yang I jadi T. Nah. Kayak nggak bertemu aja sih kau di lapangan berdua. Salam kenal, Pak. Salam kenal, bukan Pak. aku. Enggak, Pak. Pula kau cium tangan aku. Kenapa kau? Udah pokoknya kita bahas tahun Prabowo Gibran. Nanti Oke. kamu akan menjelaskan ke aku lagi karena agak lupa-lupa dikit lah. Banyak lupa kau kerja, kau nggak ada di kantor tuh ku tengok. Hah? Bertanya ke orang-orang. Betul. Kan itu fungsinya aku menghadirkan kalian berdua di sini. Weh, kau nggak bantu komponi? Kau merasa nggak dia ada kerja di kantor Toto nggak? Tanya sama kau. Menanyakan ke orang aja terus ada. Ini lihat nih. Apa? Ini udah siap emang buat tampil Ya di... diam kau. Jangan kau SGKT. buka senjata. Ih, mana ada benar anak astagfirullahaladzim ya Allah. Ini banyak banget yang bakal dibahas. Ya Allah, baru 5 menit aku masuk. Dah emosi aku, ya Allah ya Rabbi. Ada beberapa tema yang menurut gue memorable nih. Mau nggak sih kalian menjelaskan lagi ke gue, please? Episode spesial ini. Kayak gitu, mau kau? Bayar berapa aku? Nanti kita omongin lah di belakang lah, gampang. Yaudah, kalau gitu, sini gua kasih tahu. Yang rame-rame polemiknya 1 tahun belakangan nggak Waduh. kelar-kelar. Tebak. Apa? Gajiku? Palsu. Gajiku? Palsu sebutan itu. Enggak. Gajimu mau dibahas di sini? Enggak sih. Ya udah, kita bahas yang lain aja ya. Apa? Bilang. Ijazah palsu, Jokowi. Ijazah palsu. Inilah ya. Jangan banyak tanya ke aku. Oh, tapi punya ijazah nggak? Apa? Punya ijazah? Asli lah barang nih. Dari TKW sampai S1. Asli barang TKW? nih. TK. Oh, Boy. sorry. Allahu Akbar. Kirain TKW. Astagfirullahaladzim. Ih, Dikira ada aja dia ya.
Bingung aku pun. Enggak, tunggu dulu. Emosi aku gara-gara anak ini menipu aku dari awal, Astagfirullahaladzim. Jangan emosi, kita Kau tanya sama dia lah. Banyak perkara dia nih. Ya udah gini. Urusan ke ijazah Jokowi itu, coba. Di sini berkali-kali nih Dipo membahas ijazah Jokowi. Betul. Ya, Dipo juga pernah sih. Bunyi tulangnya. Kenceng. Kalau ijazah nih kenceng nih. Harus mempersiapkan ornamen tubuh. Mak ngeri dong. Lagi ringkasan soal polemik ijazah Jokowi selama 1 tahun belakangan dari yang lu ke Pasar Pramuka, lu ketemu Roy Suryo beberapa kali. Investigasi dan eksklusif. Eksklusif, belum pernah diambil media manapun dan itu semua hanya didapatkan di Dipo Investigasi. Eksklusif. Aduh, repot nih. Cucip saudara-saudaraku, apa? Desa KKN. Cucip barang tuh. Dah sempat kalian nonton, tengok di YouTube Kompas TV. Tengok sama kalian. Ceritalah, Dip. Iya, ada 4 sih kalau di gua ada 4 sih sebenarnya. Apa tuh? Jadi kan awalnya itu 2019 kan. Ya mungkin sebelumnya juga udah ada, tapi kalau dilihat dari rundown kan 2019. Awalnya itu gue belum mau mengangkat ini karena cuma jadi perdebatan, tapi nggak ada lokusnya tuh, nggak ada lokasinya. Barulah setelah Presiden ke-7 Anda, Pak Joko Widodo. Presiden semua, kau juga. Iya betul, kan Anda dan Enggak, ngapa kau tujukan ke aku? Kok kayak aku? Apa mau kau tanya? Iya lanjut. Nah, cepatlah kau jelaskan. Setelah Pak Jokowi menyebutkan ya, merespon dengan cukup santai sebenarnya. Kalau misalnya ada yang mau ngecek desa saya, cek aja ke desa Ketoyan. Di situ kan disebut tuh, tanyalah nanti ke kepala desanya. Kalau kepala desanya, mohon maaf udah nggak ada, tanyalah ke anak kepala desanya. Habis itu ya udah, di situ gua putuskan untuk menginvestigasi lah ke desa itu. Karena kan jadi menarik ya, apakah betul desa Pak Jokowi itu fiktif? Jadi selain ijazah, desanya juga dibilang fiktif. Nah di situ gue baru main tuh soal tema ijazah Pak Jokowi. Di situ ketemu kepala desanya, bahkan ke rumah KKN Pak Jokowi yang disebut ya sama Pak Karno, anak kepala desa Ketoyan saat itu. Ditunjukin juga kamarnya. Dan ya banyak temuan-temuan yang sayangnya sih, mohon maaf, buat beberapa orang ini masih belum percaya. Bagaimana dengan Bapak Tifam? Aku justru mau bertanya sama kau. Apa yang membuat kau akhirnya terdorong, ya udahlah aku mainkannya lah barang nih? Karena itu untuk menjawab kegelisahan publik. Jadi niat baik saya adalah untuk memecah. Sok sopan pula mana nih? Memecah. Sok sopan pula. Bukan memecah belah, tapi memecah misteri-misteri yang masih tertimbun di dalam tanah. Ya Allah. Dan di situ kita selidiki. Ya itulah. Tapi pada nggak percaya juga sebenarnya. Di situ pun diserang juga terlalu. Karena kan pecah pendapat orang-orang nih, kan apalagi di medsos. Tapi soal ini kan soal pembuktian, betul ya? Iya sih. Apalagi udah masuk ke ranah hukum, sebenarnya yang paling harus dibuktikan ya pembuktian. Nah, semangat gue di situ. Proses pembuktian kau kayak mana waktu itu? Ketemu anak kepala desa ke rumahnya, ketemu sama warga sekitar juga yang mengaku pernah memboncengin Pak Jokowi naik Vespa ke Solo waktu itu kalau nggak salah beli gitar. Itu baru yang pertama. Terus yang kedua buat mengimbangi ya mungkin ada beberapa orang yang bilang itu settingan dan lain sebagainya. Ya sudah, gua ke Pasar Pramuka bukan buat beli obat, tapi untuk membuktikan ijazahnya di situ atau bukan. Karena jujur pas gua sampai di situ tuh gue ke toko obat, karena kan gue tahu Pasar Pramuka tuh di toko ini ya menjual obat. Area situ. Betul. Rupanya di seberang di Hook lah. Kalau lewat Matraman pasti tahu sih. Jadi ada yang seng-seng gitu. Oh ternyata di situ. Yang disebut Bung Roy Suryo dan kawan-kawan saat itu ya dibuat di Pasar Pramuka. Ternyata bukan Pasar Pramuka yang obat, tapi Pasar Pramuka Pojok. Itu adanya di perempatan apa perlimaan ya. Pokoknya di daerah Matraman itulah. Di situ. Tapi kan cara gua membuktikannya ya harus dengan narasumber yang mengatakan itu. Sebenarnya Bung Betor udah gua ajak nggak mau. Saat itu nggak mau. Tapi Bung Roy Suryo yang berani itu gua apresiasi. Bung Roy Suryo berani untuk datang ke situ sendirian. Akhirnya udah gua telusurin, ditunjukin lokasinya. Tapi untuk balik lagi untuk menyeimbangkan, gua juga undanglah pihak dari Pak Jokowi, Bung Andi Azo dan kawan-kawan saat itu. Ya itu baru 2 tuh. Ada juga buku. Ini keren nih. Ada lokasi desa, Pasar Pramuka, buku. Yang keempat, salinan ijazah 4 season. Keren gak ya? Berat, Wak. Sampai buku pun yang Jokowi white paper tuh. Iya kan namanya itu? Betul. Kan?
udah punya bukunya kan? Koleksi ya? Oh my god. Kapan? Enggak gini. Kau jangan memancing keributan di saat di momen-momen kayak gini, saat dia menipu kita, enggak dibilang kalau kita ternyata berdua, ya. Tolong kali aku. Cuman gini, di antara tapi gue ada mau tanya satu, serius. Jadi buku itu waktu gue wawancara trio RRT, Bung Roy, Bung Rismon dan Dr. Tifa, itu tuh Bapak sebagai anak istana harusnya tahu ya. Buku itu disebut akan muncul di PBB. Munculkah? Selama kita menengok perjalanan terutama momen-momen pas Presiden Prabowo datang waktu itu ke sidang umum PBB. Betul. Itu ndak ada sangkut singgungan sedikit pun yang berhubungan dengan ijazahnya Jokowi. Siapapun yang ngomong soal ijazah Jokowi, maksud aku, karena kan ini udah singgungannya ke kepala negara, mantan kepala negara, nggak mungkin dapat atensi. Apalagi dijanjikan bahwa itu akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa, nggak tahu juga. Tapi ada nggak diaspora? Mungkin ada info diaspora yang ke sana, ada yang bawa nggak mungkin? Tidak ada dalam agenda-agenda apapun. Di grup istana juga nggak? Bukan, nggak ada. Sama sekali? Sama sekali. Singgungan masalah ijazah Jokowi ini, kalau dari yang ku baca ambience-nya sampai sekarang, masalah ijazah Jokowi itu tidak pernah disinggung sedikit pun. Di istana? Di istana. Di doorstop? Di doorstop pun tidak ada singgungan sama sekali. Ada yang nanya tapi? Kalau sampai ada yang bertanya, sependengaran aku, tidak. Oh, oke. Tidak ada yang menanyakan soal itu. Bahkan yang klaimnya dibilang akan dibawa ke Perserikatan Bangsa-Bangsa pun, dalam momen sampai puncaknya di momen UNGA waktu itu, General Assembly itu, nggak ada tuh. Tapi kira-kira kalau nanya itu, ID-nya dicopot nggak? Kau memancing aku untuk... ini nanya. Iya benar ya, konfirmasi. Aku sudah menjaga lisanku agar tetap baik. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Takutnya kan nggak ada yang nanya tuh karena saya nggak tahu ya, cuman saya konfirmasi sama Dipo Nurbahagia, tolong ya. Inilah yang tanggung jawab kau, Sel. Tanggung jawab kau. Kau bawa anak nih. Gini. Tanggung jawab kau bawa anak nih. Selama liputan soal ijazah Jokowi, apa tantangannya buat lo sebagai jurnalis? Ya baik dari Dipo maupun dari Tifa. Ada yang ngancam kau enggak? Aku tanya dulu. Nah, ngancam dalam arti? Apapun lah bentuknya yang mengancam kau saat kau peliputan atau setelah hasil liputan kau tayang. Ngancam sih, nggak ngehujat banyak. Kayak. Udah kebal kayaknya dia. Tolong dibaca ya sendiri. Kenanya kemana? Karena gini, ketika bahas soal ijazah itu yang susah adalah menempatkan diri. Kan tidak boleh terlalu ke kanan, tidak boleh terlalu ke kiri. Dalam arti nggak boleh terlalu ke Pak Jokowi atau ke kubu Bu Rohis. Nah, ketika gue membahas misalnya soal desa KKN, gue mencoba membuktikan ada aja yang nyerang, ada aja yang nggak percaya. Oh ini settingan, misalnya itu. Oh ini, mohon maaf, termul, misalnya itu. Tahu ya termul ya? Iya. Dan ya jangan kau pancing aku lagi. Nah, kalau misalnya gue ke Pasar Pramuka, oh ini misalnya timnya Bung Roy, atau ini wartawannya kok gitu. Kenapa harus digoreng-goreng terus sih? Ada yang bilang kayak gitu kan di kolom YouTube kita. Ya itulah. Kalau ngancem sih nggak ada lah. Ngancem nggak ada. Sampai tayangan jadi pun hujatan aja ya? Hujatan aja dan panggilan polisi. Hujatan aja dan panggilan polisi. Wow. Hah? Bohong kok, dia nggak ada cerita. Yang kemarin-kemarin nggak ada dia cerita. Serius kok? Wow. Iya. Ini baru nih. Baru kejadian atau udah? Ini hanya saya beritahukan kepada Anda. Eksklusif, saudara. Eksklusif. Belum pernah ada dimanapun pengakuan Dipsi Nur Happy. Bercandaan aku nama Dipo Nurbahagia tuh. Dia ngaku di sini. Kapan kau dipanggil? Tanggalnya belum. Jadi tanggalnya itu yang menentukan tuh kita. Yang manggil itu penyidik dari Polda DIY Jogja. Karena sejujurnya gue juga belum dalemin sih. Tapi ada pelaporan dari Bung Rismon soal ijazahnya Pak Jokowi, jadi melaporkan Pak Jokowi. Nah, gua itu dipanggil, oh iya, ada yang lupa gua sebutin. Gua itu dipanggil karena gua ke rumah Pak Kasmujo. Nah, Bung Rismon ini meminta gua kepada polisi untuk menjadi saksi. Untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Kemarin sih polisi bilangnya gua disebut ada di tempat atau TKP ketika Pak Jokowi ketemu Pak Kasmujo. Gue bingung tuh. Itu kan super eksklusif ya kalau ada ya. Eksklusif, tapi kan tidak ada. Gue cuman ke rumahnya sendiri. Nah itu yang mau diminta. Karena kan di tayangan juga emang gue nggak
sampaikan seutuhnya karena permintaan Pak Kasmujo kan. Jadi ya itu ini minta. Tanggalnya belum tahu sih, mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi. Expect nggak kau akan dipanggil? Ujung-ujungnya dengan drama yang nggak berkesudahan kayak gini? Dulu gue berpikir ini kayaknya potensial diambil. Terus tiba-tiba ada polisi, waduh, Mas dipanggil untuk perkara Mas. Ini bentar nih, perkara Mas atau perkara Mas? Kan gue takutnya gue ngelaporin. Ada komanya enggak tuh? Gue lagi ngedit nih. Wah, ada yang ngelaporin saya. Oh, ternyata bukan. Oke. Alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa lah. Wow. Menarik sih. Dia udah sampai di tahap dipanggil polisi loh. Iya. Bapak mau menyusul? Jokowi. Muncung kau ya. Tolong muncung kau. Apa? Tapi ya, kan meskipun ini tuh udah jadi era pemerintahannya Prabowo Gibran. Tapi topik soal ijazah Jokowi gitu ya. Ya soal tokohnya Jokowi itu tuh masih ramai sepanjang Betul. tahun. Dari kacamata jurnalistik kalian berdua. Analisa tajam istana. Diam seperti kau. apa? Silakan. Apa sebenarnya? Paling malas aku kayak gini nih, apa? Apa sebenarnya penyebab polemik ijazah Jokowi itu masih rame loh diikuti sama masyarakat? Apa? Ya apa? Sebagai wartawan istana mungkin ada sentimen-sentimen politik yang masuk ke area ring 1. Kalau sentimen itu sebetulnya upaya untuk menghilangkan jejak dalam tanda kutip dari era sebelumnya dan meninggalkan jejak yang bagus di era saat ini tuh kelihatan. Maksudnya? Jadi apapun yang berhubungan dengan eranya Pak Jokowi didiskreditkan. Ada kesan seperti itu yang dibaca oleh banyak orang, beberapa orang lah setidaknya kalau nak mau dibilang banyak. Nggak cuman dari segi gimana bentuk pemerintahan sekarang, orang-orangnya di balik itu siapa dan segala macamnya, ditambah dengan ini yang masalah ijazah yang rasa-rasaku sebetulnya ini kan masalah transparansi dan proses penegakan hukum aja kan. Benang merahnya kan di situ. Kalau menurutku, iya. Kalau itu udah clear, udah jelas, ya udah ini barang selesai gitu loh. Oh, berarti ada yang nggak transparan gitu. Tapi biarkan aku jelaskan dulu ya, Dipsi. Oke. Jadi kalau aku lihat kan benang merahnya sebatas masalah transparansi dan penegakan hukumnya harus jelas. Biar nggak ada orang mempertanyakan nih barang yes or no, nih barang terang atau suram atau apalah gitu kan. Cuman dengan ada irisan bahwa upaya untuk menghilangkan jejak Jokowi sebelumnya, dengan kemudian ada isu semacam ini, itu persepsi nggak akan terelakkan lah rasaku. Dan tidak mungkin orang tidak berpikiran ke arah sana, sebagian atau beberapa orang. Cuman kalau balik lagi apakah itu jadi diskursus yang serius dalam tanda kutip, bahwa itu dijadikan bahasan yang cukup dalam di lingkaran istana dengan riuh rendah pembahasan ijazah ini, sejujurnya yang kalau aku dengar secara terang-terangan itu tidak. Pak Prabowo nggak pernah ngomong sama sekali ya? Sepanjang kita membahas ini, bahkan dalam program-program berita kita bawa dialog dan bahkan permasalahan melebar sampai ke ijazahnya Wapres, bahkan mereka ungkit di Roy Suryo dan kawan-kawan itu, sedikit pun tidak ada tanggapan langsung gitu. Direct statement langsung dari entah itu Bakom RI, entah itu dari pihak istana siapapun itu. Dan kalau off record ada nggak sih? Maksudnya posisi Pak Prabowo nih di mana soal ijazah? Kalau itu sebetulnya yang pernah ku dengar, ini ya ranahnya udah ranah pribadi. Oh, jadi nggak mau ikut? Jadi ya nggak mau ikut lagi, nggak mau ikut-ikut dan nggak mau berurusan. Karena ya ini kalau udah ranah pribadi, ranah privat, dia nggak mau ikut campur lagi urusan itu. Meskipun udah jadi ranah publik karena masuk ranah hukum? Itu dia masalahnya. Itu dia masalahnya. Balik lagi, nah ini kalau nggak mau berkepanjangan nih, siapa yang mau maju duluan, siapa yang mau fair-fairan terang-terangan, ya udahlah kita mau selesaikan dengan cara kayak gini udah gitu. Tapi kan ini mutar-mutar terus sih. Aku yang bahkan lihat tayangan kau aja sampai di layar itu, Dipo. Bahkan aku bingung. Ini benang merahnya mau dibawa kemana sih? Dan kau sendiri, Dip, dari berjilid-jilid kau ngikutin isu ini. Aku mau ditanya nih kayak ini. Dari berjilid-jilid kau ngikutin isu ini, kau ketemu benang merahnya atau enggak? Benang merahnya? Enggak. Nah, sih wajar kan aku ngomong kayak tadi? Enggak. Maksudnya, tapi karena sulit ya. Dalam arti, ya kita... Bentar, panas aku. Oh, bener lagi nih, gue pengen kenceng lagi nih. Cepatlah. Cepat. Benang merahnya tuh dalam arti, apa tujuannya gue
belum tahu juga ya. Nah. Karena meskipun ada obrolan dari Bung Andi Azon yang nyerempet istana juga soal ujung kayak ijazah ini cuma jadi instrumen untuk memakzulkan wakil presiden Gibran Rakabuming. Betul demikian? Kok jelaskan apa jadi aku? Gue lempar lagi. Ya tapi ya, kok benang merahnya sih balik lagi sih, gue sih maunya ke pembuktian aja sih. Dan proses hukumnya kan masih berlangsung ya. Iya, katanya ada yang bilang akhir Oktober ini akan ada kepastian hukum. TSK? Saya nggak ngomong, tapi ada kepastian hukum. Karena kan itu ditagih kan sama pihaknya yang berpihak, yang pro ke Jokowi. Nah ini kan udah akhir Oktober nih. Ya kita lihat lah. Ada nggak? Dan menurut kau akan ketemu nggak benang merah itu? Gimana? Jangan tertawa Anda. Weh, kau yang sibuk-sibuk menanyakan ke kami, kau jawab menurut kau kayak mana? Cel? Ya gimana ya, kalau dari kamu yang di lapangan aja berkata seperti itu, gimana aku? Tapi bosan nggak? Bosan nggak bahasnya? Bosan lagi? Bosan? Bosan lagi? Bagian mananya yang paling bosan menurut kau? Bagian mana? Ya karena nggak ketemu ujungnya. Iya, terlalu lama sih, terlalu lama. Sudah terlalu lama. Tapi boleh nyanyi. dari semua liputan lu tentang ijazah Jokowi yang 4 episode itu ya, episode apa yang menurut lu paling berkesan? Desa Ketoyan lah. Kalau gue sih Desa Ketoyan. Kenapa? Eksklusif. Eksklusif, nggak ada disentuh oleh media manapun, saudara-saudara. Karena hanya saya yang kurang kerjaan. Nggak ada. Jauh-jauh. Cuma ke desa, mohon maaf ya, maksudnya jauh-jauh ke sana. Tapi kan dasarnya pembuktian. Betul, makanya gua kurang kerjaan, gua ke Desa Ketoyan. Nggak mungkin seorang Dipo Nurbahagia kurang kerjaan. Iya, enggak. Tapi gini loh. Kan Dipo eksklusif nih ke sana kan. Pembuktian nih untuk membuktikan. Tapi kan untuk ujung-ujungnya masyarakat juga. Iya. Tapi banyak yang bilang kalau settingan nih. Si Masnya udah settingan nih kerja sama. Udah kerja sama si kubu ini nih. Ya, betul. Diomongin kan? Untuk terakhir kalinya nih mungkin yang akan lu katakan di sini. Apa yang bisa lu sampaikan ke penonton? Nah, ngomonglah kau, Sita. Ini akan jadi momen yang cukup menyentuh. Perlu ke musik? Kasih musik? Ya. Cepatlah kau ngomong. Iya gimana ya, gue bilang gak settingan juga susah percaya juga mungkin orang. Cuman ya nggak ada. Nggak ada settingan tuh nggak ada sih. Kan yang sama kayak waktu SGKT episode berapa itu ya, yang luar biasa itu. Pak Karno itu bahkan belum masuk radar gua untuk di wawancara waktu gue tiba di Boyolali. Gue tahu tuh dari perangkat desa, gue sebenarnya mau ngajak mereka. Cuman, Mas, gimana kalau sama anaknya aja, anak kepala desa yang waktu itu? Lo ya seneng dong, akhirnya berdua kan, ya udah. Dan sama sekali nggak ada, ya Allah, percayalah masyarakat. Momen ini dipersembahkan. Enggak, salah, bukan iklan, salah. Itu sih. Salah. Ya, tapi kan semua balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Betul. Itu semua tergantung kalau misalnya kita memang bilang nggak ada settingan sama sekali, tapi kalau orang yang tetap nggak percaya, ya udah. Tapi gini, kan tadi kan sempat disinggung soal transparansi. Pihak mana yang ingin Anda dorong untuk bersifat transparan? Polisi lah. Selain itu? Polisi menurutku. Karena barang nih udah gini lah. Kalau yang punya ijazah? Iya. Kalau kau tanya aku ya. Karena masalahnya gini, terlepas bahwa ini adalah kepunya pribadi dan dia punya hak apapun sesuai dengan keinginannya dia, bahwa mau nunjukin atau enggak terserah. Ya aku yang punya barangnya. Betul. Wajar dong. Cuman kalau udah kayak gini, muncul pertanyaan baru. Kalau sudah berkepanjangan kayak gini, mau dibikin berkepanjangan kayak gimana lagi? Karena tuntutan dari pihak yang menggugat satu-satunya adalah tunjukin barang ini biar selesai urusannya. Tapi ditunjukin ke relawan dalam forum tertutup kan? Iya. Ya relawan ya di circle-nya dia juga. Pertanyaannya sekarang, siapa yang mau membuka, siapa yang rela membuka, siap nggak dengan konsekuensi kalau itu dibuka? Aku nggak mau bilang yes or no langsung ya. Sekarang tinggal pertanyaan aja kita lempar. Mau dibikin ini panjang, konsekuensinya A. Tapi kalau menurut gue panjang sih. Apalagi Pak Jokowi kan bilangnya mau dibuka di persidangan ya. Masalahnya ini proses penyelidikan dan penyidikannya aja belum beres. Betul. Makanya itulah. Nunggu ke peradilannya kayak mana. Itulah poin kau hitunglah berapa episode Dipo investigasi itu akan mengusut itu sampai ke peradilan. Iya, kita lihat aja ya. Masih nggak nih ya? Tahun depan masih sih, kalau menurut gua. Kalau menurut gua sih masih. Rasaku iya. Kalau lihat perjalanannya kayak gini aja di Mapolda aja lah. Terlepas dari apapun prosesnya ya, tapi kayaknya polemiknya akan masih.
melihat dari perjalanan di Mapoldanya aja kan sampai sekarang belum ada lagi statusnya naik atau tidak, ada pemeriksaan ahli lanjutan lagi atau tidak, pihak-pihak yang diadukan apakah akan ada pemeriksaan lanjutan lagi, GP-nya kayak gimana, gelar perkaranya kayak apa, nggak pernah terang loh. Belum jelas barang ini. Intinya kan harus ada transparansi tadi, Tifa bilang, dari polisi. Kalau bener sih, kalau ngomongin soal transparansi, gue jadi inget soal kasusnya ADP. Ya. Waduh, berat nih. Berat nih. Berapa CCTV ke Dipo? Coba. Klipnya sih ada ribuan. Klipnya ribuan. Nah, gimana tuh soal sekarang udah kita berhenti dengan kasus ijazah Jokowi karena di tahun ini juga cukup diramaikan dengan kasus tewasnya diplomat muda ADP. Terus kita juga kan pernah nih di sini sama Dipo, lu eksklusif saudara-saudaraku lagi sama Pak Ugro Seno, terus akhirnya dapet sama Pak Siswanto dan bisa akses ke dalam akhirnya kan, ke dalam indekosnya ADP. Dia melihat CCTV-nya langsung gitu kan. Sampai sekarang nih masih disorot sih kasus ini sama masyarakat. Oh masih ya? Gimana tuh? Karena belum jelas juga barang ini saat keluarga masih mempertanyakan penyebab kematiannya dan sekarang pun belum kejawab lagi prosesnya kayak gimana. Ya menurut aku nggak akan selesai barang ini. Temuan kau terakhir kali sampai kau masuk ke dalam itu ada yang relate dengan konferensi pers terakhirnya Polda Metro waktu itu, atau ada yang baru, atau malah ada yang kok gini? Nah. Ada yang relate, ada yang baru, ada yang kok gini. Kok gininya lebih banyak atau enggak? Oh my god. Yes. Nggak, karena gini loh. Gue tuh basisnya nggak percaya. Nah. Ini gue jujur ya, gue basisnya nggak percaya. Waktu sama polisi, mohon maaf Pak Ronald dan Mas Fahrul. Tapi akhirnya gue lumayan memahami ketika gue liatin CCTV. Karena kan balik lagi ya, mau nggak mau tuh barang bukti kan. Yeah. Jadi waktu gue ke kosan, jujur gue masih belum percaya. Banyak hal kalau ditanya yang kejanggalan. Satu, itu kan luas, ada di atas, ada lantai 2-nya. Di belakang akses dapurnya hanya bisa diakses oleh penjaga kos. Gue juga ke atas, gue lihat, oh ini sangat potensial. Misalnya kalau memang ada pelakunya ya, misalnya ya, kalau diduga ada pelakunya. Karena meskipun polisi bilang nggak mungkin karena di sini nggak ada pintu masuk, balik lagi, maling nggak ada yang masuk lewat pintu, kecuali dia punya aksesnya. Sampai di situ gue masih belum, masih bergulat lah. Sampai akhirnya bahkan gue mencoba untuk keluar dari jendela kan. Gue tutup, kekunci. Tapi itu sudah dihitung oleh polisi katanya. Termasuk juga soal CCTV. Katanya sih sudah diambil semua, tapi ya ini juga sih yang jadi pertanyaan gue, kenapa setiap ada kasus-kasus yang sulit terungkap, CCTV itu selalu rusak? Maksudnya CCTV-nya ya? Logis? Iya gitu. Nah, di situ gue masih berat lah untuk memahami. Terlebih ketika gue ke Kemlu tuh, masuk ke basement tuh. Ke basement, gue nanya, sebelum ke basement gue nanya satpamnya, Pak ini ada yang mencurigakan atau apa? Enggak mas, biasa aja dan lain sebagainya. Udah gue ke basement, ke lantai atas, gue mencoba naik. Yang manjat itu ada yang aneh nggak? Yang pertama enggak, jadi kan ada 2 titik. Yang pertama tuh ngadep ke gedungnya almarhum. Ya nggak ada sesuatu hal yang mencurigakan sih sebenarnya, dalam arti ya udah. Karena asumsi gue mungkin nggak ya almarhum itu naik ke tembok itu untuk memantau kondisi jalan, takutnya dibuntuti dan lain sebagainya. Nah pas ke titik kedua gue kaget karena pas gue naik, ya bagian depan Kemlu tuh mirip-mirip sama analisa-analisa misalnya Pak Ugro dan beberapa analisa lain. Ya sudahlah, gue nggak terlalu gue masih merasa ini tuh masih harus perlu dibuktikan lah. Sampai akhirnya pada di titik gue tuh diperlihatkan CCTV yang mana sebelum gue tapping, bahkan gue 6 jam sebelumnya itu gue nonton dulu. Semua. Yang paling mencolok? Yang selama ini ditampilin di media enggak? Yang visual yang dekat kamar dia itu? Enggak, ada yang enggak. Jadi satu-satu ya, misalnya yang di aktivitas di kantornya Arya Daru di ruang kerjanya, itu gue ditunjukin dia main HP terus. Ya kerjanya waktu paginya itu masih belum terlalu banyak. Terus dia makan siang dulu sama 2 rekannya, balik lagi, habis itu dia ke GI. Iya,
nggak, ya lumayan sih mencurigakan sih sebenarnya sih. Dalam arti ada yang pasti ada sesuatu yang terjadi sih. Di situ pasti ada sesuatu yang terjadi kan kalau kata polisi karena salah mengirim pesan ya. Nah, apakah kemudian salah mengirim pesan itu jadi trigger? Kalau memang jadi trigger berarti kan ya bukannya mau berasumsi. Kalau sesuatu jadi trigger artinya kan mungkin itu hal yang menakutkan. Karena sebelumnya pernah menakutkan juga. Iya, ngerti gak sih? Kayak misalnya lu melakukan satu kesalahan nih. Ketika lu melakukan kesalahan kedua, pasti kan akan lebih takut kayak wah. Nah, gue nggak tahu tuh. Apakah karena itu ya? Gue nggak tahu. Nah, tapi bahkan video yang dia jalan ke kosan, video dia di camp lu, semuanya gue diliatin. Akhirnya gue mencoba, karena saking banyaknya, jujur gue tuh bingung. Sampai polisinya juga Mas Fahrul bilang, Mas, capek kan Mas? Karena capeknya tuh dalam arti gue harus melihat banyak banget dan gue harus merangkai ini harus kayak gimana ya. Dan saat keluarganya menuntut agar coba dicek ulang lagi nih barang, dan kau bilang tadi capek kan Mas dari polisinya? Polisinya gimana ngeladenin itu? Ngeladenin keluarganya? Ini jujur ya, kok kata polisi sih itu sudah ditunjukkan ke keluarga. Oke. Itu jadi dari awal sebelum mereka protes itu berarti? Betul, jadi melalui kalau nggak salah ya, Zoom atau apa, tapi intinya sudah ditunjukkan kepada pihak keluarga. Memang orang tua dari Arya Dadu kalau tidak salah saat itu belum bersedia lah, atau mungkin belum bisa untuk gabung dalam momen itu ketika diperlihatkan. Ya gitu. Pusing nggak kau? Tapi pas jujur ya, nah kalau ditanya percaya atau enggak, jujur ya gue balik lagi ke pembuktian. Tapi ketika gue bagi ke 4, jadi kan cara pembuktian gue salah satunya adalah memutar seluruh video di kosan dari sekitar pukul jam 1 sampai pagi. Awalnya gue hanya mikir satu angle. Dalam arti yang udah di pintu lah, kita puter nih 5 jam. Kelihatan kan ada yang keluar. Terus gue iseng nanya, Mas, kan CCTV ada 5 nih. Kalau yang lain ada nggak? Ada Mas. Gue puter lah 4 angle. Dalam arti kalau memang ada orang yang masuk ataupun keluar, harapannya kan terlihat di titik CCTV yang lain. Diputarlah. Itu gue liputan sampai jam 11 malam tuh. Diputarlah. Nggak ada. Wow. Tapi memang ada satu celah lagi sih. Bukan satu celah. Mungkin yang jadi sulit diterima adalah... Kasih dia nafas dulu. Yang sulit diterima adalah CCTV-nya itu tidak mengarah telak ke jendela. Satu-satunya akses. Sesuai dugaanku. Ya, lo kan lebih dari sekali ya liputan soal kasus ini gitu. Betul. Dan pasti ngikutin juga kasusnya. Iya. Dan yang terakhir kan udah ketemu ya, penyidik sama kuasa hukum. Iya. Nah, gue nggak tahu tuh kelanjutannya akan seperti apa. Gue belum follow up lagi sih sebenarnya. Tapi dari temuan lo di lapangan, ada nggak yang kira-kira bisa jadi salah satu kunci untuk kasus tewasnya ADP? CCTV sih. Kalau gue sih CCTV, iya nggak sih? Paling konkret tuh CCTV sih sebenarnya. Iya. Bukti bergerak menurutku. Kan barangnya juga ada. Cuman ya itu tadi masalahnya, kayak ada yang... Satu aja sih, kalau gue satu aja celahnya. Itu nggak ada CCTV yang ngarah ke jendela aja. Karena kan ada... Jadi kalau inget tuh, ini kamar nih. CCTV itu kan ada yang ngarah ke sini kan? Iya. Nah yang itu yang nggak ada. Sama yang di sana juga nggak ada. Iya kan? Itu aja sih. Mungkin sulit diterimanya itu. Tapi kan wallahu alam ya. Maksudnya, apakah ketika CCTV itu bisa diputar ada pelakunya atau enggak ya? Aku pernah satu saat pas momen awal-awal ADP ini meninggal, ketemu di kos tuh, iseng nanya lah ke satpam di sekitar sana. Ada satu kantor kecil gitu, aku datangin ke sana, ngobrol tipis aja. Yang di seberang? Iya, yang seberang yang itu. Yang di hook? Bukan? Kayak mana menjelaskannya ya, itu tuh pokoknya 2 blok itulah pokoknya. Di situ aku nanya iseng, karena itu bukan gedung, dalam artian cuma area satu lantai aja kan. Rumah. Iya, benar-benar rumah. Secara batas rumah itu juga pagar pendek. Asumsi cetekku adalah, apa ada maling ya? Pernah nggak ada pengalaman ada maling di sini? Aku tanya langsung ke petugas sana, Pak, pernah nggak ada kejadian orang tiba-tiba masuk, nyelundup masuk, atau apa kek gitu, masuk ke dalam area sana, terus tidak ketahuan. Baru ketahuannya setelah itu. Dari orang sana bilangnya, baru yang ini Mas. Nggak pernah ada cerita kalau ada
kasus-kasus kriminal apa, pencurian, maling apa, ini nggak ada. Meskipun sangat aksesnya terbuka memang. Benar-benar terbuka. Betul. Ya kau bayangkan aja. Gue sepakat sih kalau. Dan itu pendek loh. Aku manjat pun sebetulnya bisa. Bisa betul. Masalahnya ada. Sering manjat. Lanjut. Kau mancing aku kau, tipu. Masalahnya adalah kan yang kok secara ambien sajalah kau tengoklah di situ. Hening kan? Hening, tenang, kalem itu area itu. Makanya ada netizen yang ngomong, bahkan harusnya kalau lakban dibuka aja itu kedengeran. Kedengeran, ya. Nah gue gak ngerti itu. Tetangga-tetangganya pun harusnya kedengeran, ya. Mencurigai sesuatu kan kasarnya. Cuman sampai akhirnya ini masih berputar kasusnya di polisi, nggak ada juga. Tapi satu kredit yang gue kasih ke polisi ya transparansi sih. Karena itu nggak, gue tuh bertanya-tanya, ya seperti yang gue pernah bilang ke Michelle juga. Gue bertanya-tanya kenapa polisi seberani itu untuk memberi semua akses yang gue mau, itu tuh by request. Bukan polisi yang ngarahin. Eksklusif. Jadi kalau ada yang bilang settingan, mohon maaf. Lagi-lagi bukan. Serius bukan. Bahkan nantangin, mau apa lagi mas? Oh? Nantangin kayak gitu. Berkali-kali. Kalau gue sendiri ya, di awal kasus ADP itu baru muncul gitu, sama dibandingkan dulu baru muncul sama sekarang. Jujur, kalau gue sendiri ada perubahan asumsi dan pendapat. Apa tuh? Apa tuh? Ya dulu waktu awal-awal kasus tentu gue mikirnya, wah ini dibunuh nih pasti. Ini pasti ada pelakunya nih. Setelah mendengar liputannya di Ipo, terus dia menemukan CCTV segala macam, lama-lama kalau gue sendiri kayak ada perubahan pendapat dari gue sendiri dan asumsi gitu. Kalau lu sendiri nih, Dipo sama Tifal, nanggepinnya gimana soal kasus ini? Ada perubahan kayak gue nggak? Aku personally buntu sebetulnya. Karena pertama mungkin aku nggak seintens dia untuk menelusuri itu secara langsung ya. Dengan membaca pergerakan kasusnya sampai sekarang, aku jujur nggak ketemu titiknya ini kasus betulan yang dibilang sama polisi pertama di konversi itu yang tidak ada pelibatan orang lain. Rasanya nggak mungkin. Tapi kalau ada pelibatan orang lain, mulus betul nih perjalanannya. Dari mana dia masuk, jejak tidak terlihat, nggak kasat mata. Kalaupun balik lagi yang kau bilang apakah ada pengalaman orang masuk ke dalam situ atau tidak, jejak dia dari atas rumah atau apapun itu pun nggak ada yang tahu kan. Bahkan nggak ada bukti bahwa ada orang lain di situ. Terlalu mulus untuk dibilang bahwa tidak ada orang. Tapi nggak mungkin kalau tidak ada pelibatan orang. Paham kan arahnya? Nah, kok kayak mana? Ya itu, soal satu lagi kejanggalan yang apa ya, mungkin keluarga masih berberat hati adalah ketika ada simbol. Ya kan? Ada simbol yang dikasih ke keluarga tuh. Nah, itu yang apa ya, mungkin keluarga berpikir, oh ini ada pesan yang diberikan kepada pihak keluarga soal kematian Arya Daru ini dari mungkin ya, mohon maaf, pelaku. Mungkin ya. Nah, itu mungkin titik tolaknya di situ. Tapi kan ketika misalnya, ya polisi juga katanya sih sudah memeriksa ya. Sudah memeriksa dan tidak menemukan apapun. Ya walau-walau balik lagi. Tapi buntu atau tidaknya sih serius alat bukti sih. Alat bukti aja, nggak ada lagi. Kalau memang mau diteruskan, harus ada bukti baru memang. Tapi butuh waktu berapa lama itu yang nggak tahu kita. Betul. Ya mungkin itu ya kenapa sampai sekarang masyarakat pun masih apa ya, mengikuti berita ini gitu ya soal kasus ADP. Masih loh. Tapi itu gue lumayan keras juga tuh dihantamnya tuh. Kayak lebih parah daripada isu ijazah. Oh, sudah tidak lagi kekerasan verbal. Sudah masih tidak verbal sih. Masih fisik alhamdulillah tidak ada ya. Oke. Baik. Jangan. Tapi maksudnya dalam arti entah karena ini opini publik yang mohon maaf sudah berkurang respectnya kepada polisi. Sehingga gua tuh jadi ikut ketarik nih. Atau apa, karena kan kita tahu bahwa dalam aksi demonstrasi polisi dipres oleh masyarakat. Apakah karena itu ya? 17+8 itu jadi bukti bahwa momen saat warga, saat masyarakat yang punya posisi paling tinggi, ya dia nunjukin kuasanya. Akumulasi berarti. Akumulasi. Tapi gue pengen nanya deh. Apa? Kalau publik kan marah ya mendengar respon pejabat kita. Anda sebagai yang bertanya langsung pernah marah nggak waktu doorstop? Pak, kok? Kalau marah langsung ya nggak boleh lah. Nah, tapi dalam hati gitu maksudnya. 8 itu adalah angka keramat.
angka keramat, angka keberuntungannya Presiden Prabowo. Kalau kau lihat polanya, 8 September terang barangnya, 8 Oktober terang barangnya. Kalau 17 September, 1 ditambah 7 sama dengan 8.